Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Aris Chandra Anandita. Saya biasa dipanggil Bu Dita. Di sini saya tergabung dalam tim dari keperawatan anak yang kebetulan PJMK-nya adalah Bu Ade. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan diskusi tentang konsep dasar dan perspektif dari keperawatan anak. Ya, keperawatan atau kesehatan anak sendiri adalah awalnya dulu WHO tidak menspesifikkan ada suatu sub dalam kesehatan, yaitu kesehatan anak. Namun semakin hari dilihat bahwa ada kejadian-kejadian mortalitas atau kematian dan morbiditas atau kesakitan pada anak yang semakin tinggi pada usia tertentu, yang kalau kita kategorikan itu masuknya di usia anak, sehingga WHO memutuskan bahwa harus ada sub khusus yang menaungi untuk kesehatan anak ini. Ya, dari kesehatan anak tadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan. Yang pertama adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi di sini yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang kalau cara mudahnya kita mengidentifikasi itu nama penyakitnya belakangnya ada itisnya. Contohnya bronkitis, meningitis, kemudian ensefalitis, apa namanya? Ya pokoknya itulah. Itu akan menjadi indikator bahwa itu disebut penyakit infeksi. Ya, baik itu infeksi oleh mikroorganisme bakteri, jamur maupun virus. Kemudian masalah kesehatan yang kedua pada anak adalah undernutrition atau kurang gizi. Untuk yang pertama dan yang kedua ini adalah hubungannya saling mempengaruhi gitu ya. Contohnya pada anak kurang gizi maka akan sangat rentan terjadi infeksi. Karena dia kurang gizi sehingga imunnya tidak bagus, maka bakteri ataupun virus gampang masuk. Ataupun sebaliknya, pada anak-anak yang terkena penyakit infeksi, contohnya anak itu terkena TB, maka asupan nutrisi itu tidak akan adekuat karena terus-terusan diambil untuk metabolisme, sehingga tidak ada yang diserap tubuh dengan baik. Maka lama-kelamaan akan menjadi kekurangan gizi. Jadi ini dua hal yang saling mempengaruhi. Kemudian masalah kesehatan yang ketiga adalah kecelakaan dan keracunan. Untuk kecelakaan bisa banyak hal, baik itu kecelakaan lalu lintas ataupun mungkin jatuh. Kalau pada anak itu kan rentan sekali jatuh. Kemudian keracunan juga. Jadi mulai dari awal ketika dia MPASI itu sudah mulai rentan untuk terjadi keracunan. Kemudian penyakit menahun. Penyakit menahun contohnya adalah penyakit-penyakit yang kronis seperti penyakit kanker, kemudian HIV, lupus, dan lain-lain. Terus penyakit yang memerlukan tindakan operasi seperti contohnya penyakit-penyakit hidrosefalus, kemudian atresia anis, Hirschsprung, dan lain-lain. Yang terakhir adalah masalah kesehatan yang sering terjadi pada setiap tahap perkembangan. Jadi masing-masing usia itu berbeda masalah kesehatannya yang terjadi.
Kemudian faktor yang mempengaruhi kesehatan anak juga yang kedua adalah perkembangan iptek kesehatan. Jadi semakin hari ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan itu semakin meningkat. Tadi WHO mengkategorikan jadi sub khusus karena angka mortalitas dan morbiditas. Ini angkanya. Ya, jadi 11 juta balita dunia itu meninggal per tahun karena penyakit infeksi. Kemudian 54% itu berkaitan dengan kurang gizi. Nah, ini kan saya sampaikan tadi bahwa memang dua hal ini saling mempengaruhi. Kemudian angka kematian bayi itu 35 per 1000 kelahiran hidup. Artinya kalau ada 1000 kelahiran, 1000 ibu melahirkan, maka 35-nya itu bayinya meninggal. Kemudian angka kurang gizi yang terjadi yang terus-menerus meningkat semakin hari. Proporsi dari penyakit penyebab kematian yang terbanyak atau penyebab kematian terbanyak pada bayi adalah yang pertama penyakit pernafasan. Contohnya kalau seperti sekarang COVID itu juga penyakit sistem pernafasan, tapi yang lainnya pneumonia, TB, kemudian bronkitis, bronkiolitis itu penyakit sistem pernafasan. Kemudian yang kedua adalah gangguan perinatal atau gangguan penyakit bawaan gitu. Kalau pada bayi contohnya misalkan penyakit jantung bawaan, hisprung, atresia itu juga penyakit bawaan. Jadi penyakit yang ketika lahir itu sudah ada karena proses pembentukan organ pada saat di kandungan. Kemudian penyebab kematian yang ketiga adalah diare. Sebenarnya kalau diare ini bukan diarenya yang menyebabkan kematian, tapi dehidrasi yang terjadi akibat diare. Jadi kalau pada bayi itu kan struktur tubuhnya yang paling banyak adalah air. Makanya kalau dia diare terus-menerus, itu pada bayi tidak boleh disepelekan. Kalau pada kita orang dewasa, kita diare, mungkin malah senang gitu ya karena berat badannya turun. Tapi waspadai pada bayi, karena dia volume tubuhnya yang terbanyak adalah air, kalau terus-menerus dikeluarkan, maka yang terjadi adalah dehidrasi bisa menjadi penyebab kematian. Kemudian penyakit sistem saraf. Penyakit sistem saraf ini contohnya tadi seperti yang saya sebutkan, meningitis, ensefalitis, hidrosefalus itu penyakit sistem saraf. Kemudian tetanus, terus infeksi dan parasit lain. Filosofi dari keperawatan anak itu keperawatan anak konsisten dengan pengertian dari keperawatan sendiri. Kalau masih ingat, pengertian dari keperawatan itu adalah suatu bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang mencakup bio, psiko, sosial, kultural, spiritual yang ditujukan pada klien individu, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Baik yang sehat maupun yang sakit. Nah, kalau keperawatan anak sendiri berarti kliennya adalah anak. Tujuan dan manfaat dari keperawatan anak adalah pencapaian derajat kesehatan yang tinggi bagi anak sebagai satu bagian dari sistem pelayanan kesehatan di keluarga. Kemudian menstimulasi tumbuh kembang anak, meningkatkan kualitas pemberian asuhan. Ini filosofi dari keperawatan anak nantinya akan dibawa terus, ada 4 filosofinya. Yang pertama adalah family center care. Family center care artinya asuhan yang berpusat pada keluarga. Apa maksudnya? Di sini adalah keluarga sebagai suatu kehidupan yang konstan dan mendukung, menghargai, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi dalam memberikan asuhan terhadap anak. Jadi kalau pada keperawatan anak, kliennya itu bukan hanya anak, tapi keluarga, karena keluarga di sini ya anak tidak bisa melakukan apapun sendiri. Pasti harus dibantu oleh keluarga, minimal oleh ibunya. Jadi makanya keluarga juga penting sebagai pusat asuhan.
Maka konsep dasar dari family center care di sini adalah enabling dan empowering atau memampukan dan memberdayakan keluarga. Kemudian prinsip yang kedua dari filosofi keperawatan adalah atraumatic care. A di depan itu artinya tidak. Jadi tidak menimbulkan trauma, artinya tidak membahayakan. Kalau ada anak-anak yang dirawat, kemudian ketika perawat datang, terus anaknya nangis, itu berarti trauma. Berarti asuhan keperawatan anaknya tidak berhasil, harusnya tidak begitu. Apa yang dilakukan supaya tidak terjadi trauma ini? Mencegah atau mengurangi anak berpisah dari orang tua, memberikan perlindungan, kemudian mencegah dan mengurangi trauma fisik ataupun nyeri. Kemudian primary nursing atau perawat primer, jadi perawat sebagai orang yang mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan anak. Perawat berperan penuh dalam memberikan asuhan yang konsisten dan berfokus pada keluarga sebagai komponen integral pada pelayanan, perencanaan, dan pelaksanaan. Kemudian case management atau manajer kasus. Jadi perawat sebagai manajer kasus itu bertugas mengatur sistem pemberian asuhan yang seimbang antara biaya dan kualitas asuhan. Ini paradigma keperawatan, kalau masih ingat ada segitiga ini, di tengah itu klien, kemudian dipengaruhi oleh lingkungan, keperawatan, dan kesehatan. Karena kliennya anak, maka ini di tengah itu jadi anak dan keluarga. Kita akan bahas satu persatu. Anak. Yang disebut anak, kalau berdasarkan undang-undang itu adalah di bawah 17 tahun. Mulai dari awal, dia lahir 0 bulan sampai 28 hari atau kita sebut dengan neonatus. Kalau di keperawatan, neonatus itu masuknya tergabung dengan ibunya, masuknya di maternitas. Sehingga mulainya adalah di bayi. Bayi itu adalah usia 28 hari tadi sampai 1 tahun. Kemudian 1 sampai 3 tahun itu disebut toddler, 4 sampai 6 tahun itu prasekolah, 6 sampai 12 tahun itu anak usia sekolah, 13 sampai 17 itu remaja. Nah, segitu lingkup dari keperawatan anak. Mulai dari bayi berarti setelah usia 28 hari sampai remaja dari 17 tahun. Anak adalah makhluk biopsikososial, kultural, dan spiritual. Dan masing-masing anak itu unik, tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya. Anak bukan miniatur dari orang dewasa, jadi bukan orang dewasa yang versi kecil. Karena dia memiliki kebutuhan khusus sesuai perkembangannya. Ini adalah hak-hak anak. Yang pertama, bebas dari diskriminasi, berkembang secara fisik dan mental, mempunyai nama dan bangsa, mendapatkan gizi, rumah, rekreasi, dan pelayanan kesehatan yang cukup, mendapatkan perawatan khusus jika mengalami kecacatan, menerima cinta, pengertian, dan keamanan, menerima pendidikan dan mengembangkan kemampuannya. Yang pertama, mendapat pertolongan ketika ada bahaya atau bencana. Jadi anak dan orang tua itu yang pertama mendapat pertolongan ketika ada bencana, selalu diprioritaskan. Kemudian dilindungi dari pengabaian, kekejaman, dan eksploitasi. Makanya ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Dididik dalam semangat persahabatan di tengah masyarakat. Kemudian paradigma yang kedua adalah keluarga. Keluarga adalah sistem pendukung dari anak. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Keluarga dengan tipe yang berbeda sehingga pola asuhnya juga berbeda. Anak adalah bagian dari keluarga. Lingkungan. Untuk paradigma yang ketiga, lingkungan ya berarti kondisi di sekitar anak. Yang anak dan keluarga yang berinteraksi langsung. Kemudian kesehatan. Kesehatan tadi sudah saya jelaskan, kesehatan dan keperawatan. Kalau kesehatan berarti kondisi yang utuh dan dinamis dari individu baik fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi bukan hanya fisiknya, mentalnya juga, sosialnya juga, spiritualnya juga. Sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan secara baik. Kemudian keperawatan. Ya, tadi kalau keperawatan ya berarti mencakup proses keperawatan. Proses keperawatan berarti mulai dari
pengkajian sampai evaluasi. Kemudian ini adalah standar dari keperawatan anak. Yang pertama, membantu anak dan keluarga mencapai dan mempertahankan tingkat kesehatan yang optimal. Membantu keluarga mencapai dan mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan pertumbuhan personal anggota keluarga, fungsi optimal dari keluarga, melakukan intervensi pada anak dan keluarga yang punya resiko terserang penyakit, meningkatkan kondisi lingkungan agar terbebas dari bahaya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Menanggulangi perubahan status kesehatan dan terjadinya pergeseran perkembangan yang optimal, memberikan intervensi dan terapi yang sesuai untuk tetap mampu melangsungkan hidup dan sembuh dari penyakit, membantu klien dan keluarga memahami mengatasi situasi traumatik selama sakit. Untuk peran dari perawat anak, yang pertama adalah family advocacy atau pelindung dari keluarga. Kemudian disease prevention atau health promotion, jadi pencegahan penyakit. Kemudian health education sebagai edukator, support atau konselor, kemudian therapeutic role atau peran terapeutik, koordinasi dan kolaborasi, penilaian sebagai peneliti, kemudian pemberi asuhan. Tren dan isu dari keperawatan anak. Jadi ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh seorang perawat anak adalah yang pertama pergeseran pelayanan kesehatan. Yang awalnya dulu orang datang ke rumah sakit hanya untuk mengobati penyakit, sekarang fungsi dari pelayanan kesehatan adalah sebagai promosi, jangan sampai sakit. Jadi pencegahan penyakit. Kemudian biaya perawatan di rumah sakit yang meningkat. Kalau biayanya semakin meningkat, otomatis tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan itu juga semakin tinggi. Sehingga perlu pengembangan model pelayanan keperawatan di rumah dan di puskesmas. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mempengaruhi peran perawat anak. Perubahan demografi, semakin meningkatnya jumlah penduduk, terutama kondisi sekarang pada saat orang work from home, tidak dipungkiri angka kelahiran bayi itu juga meningkat. Sehingga ini apa dampaknya? Maka jumlah anak di seluruh dunia ini juga akan meningkat. Sehingga asuhan keperawatan anak akan semakin meningkat. Kemudian perawat anak harus selalu berupaya mengembangkan diri melalui pendidikan berlanjut. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih.